Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Hari ini saya akan share lagi tentang resep masakan rumahan ala keluarga saya ya. Nah ini saya punya sisa stok di kulkas ya teman-teman. Ada jengkol rebus, ini saya simpan di freezer sebelumnya, tapi semalam itu udah saya keluarkan dari freezer ya, saya turunkan di chiller. Nah sekarang jengkolnya ini saya geprek terlebih dahulu supaya nanti bumbunya itu lebih meresap ke dalamnya ya. Ini kita geprek seperti ini aja, cukup 2-3 ketukan aja, nggak usah terlalu kuat. Kalau udah selesai, sekarang kita sisihkan. Untuk bumbunya ini ada 1 buah tomat, kemudian ada 7 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, cabai rawit merahnya sebanyak 6 buah, cabai keriting merahnya sebanyak 35 buah ya, atau disesuaikan aja sama selera ya. Nah ini saya udah siapkan air secukupnya. Sekarang bumbunya saya rebus sampai empuk. Kalau udah berubah warna seperti ini, kemudian tomatnya juga udah mengelupas, sekarang kita angkat dan tiriskan. Nah sekarang kita ulek bumbunya ya. Untuk bumbunya ini bebas, kalau mau di blender kasar juga boleh ya teman-teman, sesuai selera ya. Ini saya ulek aja. Ini saya tidak menambahkan bumbu apapun terlebih dahulu ya. Nah ini udah cukup seperti ini untuk bumbunya. Sekarang siap kita tumis ya. Ini saya udah siapkan minyak secukupnya, minyaknya udah cukup panas. Sekarang kita masukkan semua bumbunya, ini kita tumis sampai bumbunya ini menyusut, sampai nggak terlalu basah. Kemudian tambahkan kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya, dan gula pasir ya. Untuk gula pasirnya opsional aja, kalau teman-teman nggak suka bisa di skip atau bisa diganti sama gula aren. Nah sekarang kita masukkan jengkol yang udah digeprek tadi supaya bumbunya itu meresap sampai ke dalamnya ya. Nah sekarang kita masak sampai bumbu sambalnya ini agak kering ya teman-teman dan matang ya. Nah ini udah cukup ya teman-teman, seperti ini. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbu untuk masakan selanjutnya. Ini ada setengah buah bawang bombay, kemudian ada 3 siung bawang putih. Saya iris-iris aja. Kemudian ada 3 buah cabai keriting merah, ada 5 buah cabai keriting hijau, dan 1 batang daun bawang ya. Nah kalau udah selesai, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini saya punya udang yang udah saya kupasin kulitnya, saya buang kepalanya, dan ini udah saya sayat seperti ini ya teman-teman. Saya buang kotorannya sebanyak 250 gram atau setara 2,5 ons. Sekarang saya akan siapkan tepungnya. Ini saya pakai tepung instan aja, kalau mau bikin sendiri juga boleh, atau untuk mereknya bebas ya, sesuai selera teman-teman ya. Ini tepungnya saya bagi 2, yang bagian sedikitnya itu untuk adonan basah dan yang banyaknya ini untuk adonan keringnya. Nah untuk adonan basahnya ini saya tambahkan air secukupnya. Kalau teman-teman mau pakai putih telur aja juga boleh ya, sesuai selera ya. Kalau udah larut, sekarang kita masukkan udangnya. Nah sambil kita menepungin udangnya ini, teman-teman bisa siapkan juga minyak goreng supaya setelah ini nanti langsung digoreng ya. Nah sekarang dari adonan basah kita ke adonan kering. Ini saya pakai metode kocok aja ya teman-teman, supaya lebih simpel. Kalau mau ditepungin satu-satu juga boleh, sesuai selera. Sekarang kita tutup, baru dikocok-kocok seperti ini ya, supaya tepungnya itu tercampur rata.
Kalau udah selesai, sekarang langsung digoreng di minyak yang panas. Ini saya udah siapkan minyak secukupnya, minyaknya udah cukup panas. Sekarang kita goreng udangnya ya. Ini kita goreng sampai garing dan matang. Nah, ini udah cukup ya teman-teman, udah garing. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Kemudian ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita akan tumis terlebih dahulu bawangnya sampai harum dan layu. Kalau udah harum seperti ini, sekarang kita tambahkan air sebanyak 150 ml atau disesuaikan aja sama selera. Tambahkan setengah sendok makan kecap manis, kemudian ada saus tomat sebanyak 4 sendok makan. Untuk mereknya bebas ya teman-teman, bisa pakai merek apa aja sesuai dengan stok yang ada di rumahnya masing-masing. Kemudian saya tambahkan juga 1 sendok makan saus sambal atau secukupnya sesuai selera. Kalau teman-teman nggak suka bisa di skip. Selanjutnya ini ada setengah buah jeruk nipis ya, atau kalau teman-teman nggak ada bisa diganti sama cuka ya. Kemudian tambahkan juga kaldu jamur sebanyak setengah sendok teh, garam seperempat sendok teh, lada bubuk atau merica bubuk seperempat sendok teh, gula pasir 1 sendok teh munjung ya. Nah, ini kita aduk-aduk, kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih, sekarang masukkan irisan cabenya. Selanjutnya ini saya udah siapkan larutan tepung maizena sebanyak 1 sendok teh sebagai pengentalnya. Untuk kekentalannya ini disesuaikan aja sama selera. Kalau teman-teman nggak suka bisa di skip, atau kalau teman-teman nggak ada tepung maizena bisa dipakai tepung tapioka ya. Nah, ini saya masukkan semuanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau rasanya udah pas sekarang kita matikan kompornya. Selanjutnya masukkan irisan daun bawangnya ya. Nah, ini kalau mau langsung dimakan, udangnya bisa langsung teman-teman campurkan di sausnya seperti ini ya. Sekarang udah siap kita sajikan. Oke teman-teman, ini dia masakan saya hari ini udah selesai. Masak simpel, 2 menu aja. Untuk lauknya ini ada udang saus asam manis. Ini enak banget ya, anak-anak pasti suka. Kemudian untuk sambalnya ini ada balado jengkol ya. Ini balado jengkolnya nggak kalah enak sama udang ya. Selamat mencoba. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum, bye.